Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajar Rumah Tahfiz Jawana insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga atas izinnya kita masih dapat berhadir di pengajian rutinan kita pada hari Kamis, yang mana nanti pengajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Sumaradi SHIMP. Sekarang beliau sedang dalam perjalanan, Ibu ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan semoga selalu kita bacakan kepada Rasulullah SAW berupa doa singkat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat di hari nantinya, di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Rumah Tahfiz Jawana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Runtutan acara kita sebagaimana seperti biasanya, Bapak Ibu, nanti kita akan ada pembacaan hafalan oleh murid-murid kita ya, bacaan sepenggal hafalan dan juga arti yang nanti akan dibacakan oleh murid kita Sahabat Naila Khairul Nisa dan juga Aurel Herin Natasha yang sebagai penerjemah. Juga setelah itu baru kita membacakan, mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakek. Nah, bagi ibu yang ingin juga dibacakan nama orang tuanya, dikirimkan juga, silakan orang ibu mengisi list nama yang sudah tersedia di grup majelis taklim Rumah Tahfiz Jawana. Langsung saja Bapak Ibu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada murid kita, yaitu Naila Khairul Nisa dan juga Aurel Herin Natasha. Kepada murid kita tersebut waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya dan menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit
yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada murid kami tersebut, semoga nanti menjadi murid anak-anak yang soleh juga hafizah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ayyuhal muhadirun fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Kalimat hadirat wa bihamdihi insyaallah. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحرها وبرها من مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور يحيى جونا رجلنا ليندهلا سريبلا محمد ياتم سريان النزور نزور نور فمختار بنت مختار أيس بنت وريزا سود سلطان بتوح سبود بير نور بياتي دليوس بن دهلا سمشوار رتنا ويليس آدم حامد روانا ماون نوري سماوي جمور راوية رستم سمس وردي وجوانا لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعهم تخذ دوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واستر عيوبنا يا الله وعيوب والدينا وعيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين واقض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا يا الله ببركة لا إله إلا الله وببركة سورة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah Bapak Ibu teman-teman dalam makafir jawaban sahabat berikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi kita bilang di awal, yang akan mengisi pengajian kita pada hari Kamis ini yaitu Al-Ustaz Sumardi SHI MP. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Lalu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'in wa man duhdahu muttafa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu zahaqal batila innal batila zahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Baik, terang Allah. Sama-sama kita muliakan pengurus rumah tahfiz, kemudian ambo muliakan Bapak jo Ibu udah jemuni jamaah yang berhadir pada petang jelang malam di hari ini. Bersyukur kita bersama-sama kepada Allah dengan cara meringankan lisan. Kita ringankan lidah kita untuk membaca kalimat yang sangat indah. Nama kalimat itu adalah hamdalah dan lafaznya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapatlah balik kita bersama-sama meluangkan waktu. Sehingga telangkahlah kaki, tayunlah tangan, sampailah kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa duit yang masih diberikan Allah juga kepada. Harapan kita mudah-mudahan sisa duit nanti aku adalah sisa yang barokah. Amin. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima oleh Allah dan segala macam dosa yang pernah kita perbuat, dosa gadang atau dosa ketek, sengaja atau tidak sengaja, nanti perbuat dari zahir atau dari batin, dosa nan berkait jauran ataupun bersangkut dengan Allah, dosa pertama ataupun dosa terakhir. Mudah-mudahan 10 macam dosa nan kita baca sebentar mudah-mudahan satu Allahnya diampuni di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lah ada ibu ambo nak pernah ulang 10 macam dosa nama baca sebentar. Ya dok, tunjuk tangan. Sudah kita nama kita dengan Allah. Alah, jangan. Salawat dan salam kita bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menyampaikan nilai pahalanya kepada orang nalas sabana-bana gadang jasunya kawan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah nambah kita menghitung-hitung jasa Nabi kawan, yo sabana banyak. Tapi secara umum jasa Nabi kawan, karena jasa Nabi kalah kita tahu siapa Tuhan Allah.
Karena jasun Nabi lah kita tahu pula cara menyembah Allah. Dek jasun Nabi ko pula lah tahu pula lah dia awak mana yang haram, mana yang halal. Nabi tidak menuntut balik jasunnya kawan. Sebab Nabi itu indah mana kita doakan, indah mana kita bisa selawat, nyuka suruh di akhirat. Karena namanya adalah Allah. Dan untuknya untuk kita juga. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat itu, kita diakui oleh Nabi sebahagian daripada umatnya. Dan kini ke kita saja nak bersorak bro. Nama pun dada badang hati mengakui abu umat Nabi tahiyo awak aku dia aku Nabi umatnya tidak. Maka salah satu usahanya adalah banyak-banyak mendoakan Nabi dalam bentuk bacaan solat. Lagi alah lalu lain Bapak Ibu jemaah yang mau muliakan, di dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis kau dari riwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ibnu Umar sahabat Nabi, satu hari Rasulullah memegang pundakku, lalu Nabi berkata, kata Ibnu Umar, akhirnya Nabi kamu kun fid dunya ka'annaka warib aw abiru sabil. Kece Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing dan seperti orang yang musafir. Pilih jawab antara dua, orang asing atau orang musafir. Hakikatnya sama. Maka awak jangan sampai mengatakan bahasa asli pribumi dunia, dan awak hanya orang kita orang asing tinggal di negeri yang asing. Ketika kita sadar bahasa kita orang asing dan numpang tinggal di negeri yang asing, pasti kita bersemangat mencari bekal untuk balik ke kampung halaman. Jadi status kita di dunia aku adalah seorang perantau. Indah penduduk sendiri. Indah dunia sampai tinggal awak, indah dunia sampai itu menetap. Kita hanya sementara saja. Nah oleh karena itu tahu dewa anak kita cari di atas dunia. Apa yang kita cari selama di rantau dunia? Wah, ane cari lah dapat cari alun. Nah dicari kalah jaleh, lalu tanya-nya lah dapat nak cari tu alun. Samula awak kubu datang ke maui kawan, ditanya-nya kawan, bu pak balas siap mati atau alun aja ya pokok alun rasa tua ku alunnya leh bilau kah dia. Kalau itu pertanyaan yang diberikan, maka jawabannya sekurang-kurangnya 3. 1 kita menjawab indak siap. Yang kedua sebagian menjawab alun siap. Dan ketiga menjawab siap. Ada ibu nak cek siap juga. Sebanyak kau dulu juga dan umur 80 ada siapnya leh. Kenapa ada yang ditanya siap dan dia menjawab tidak siap? Karena dia sadar karena belum punya persiapan. Orang kalau ditanya dia siapkah, dia jawab tidak siap, menandakan dia sadar bahasa dia tidak punya persiapan. Anak akan disiapkan. Teman kau orang ini ngecek siap, maka kata yang pantas dia ucapkan adalah tidak siap karena persiapan tak. Nah, tidak ada persiapan. Apakah balikal maut itu mencari orang yang sudah siap saja, atau mencari orang yang belum siap, atau mencari orang yang tidak siap? Sianan kedicakau dengan maut itu siap. Orang yang lah siap, orang yang belum siap, atau orang yang tidak siap? Lihat dong, nampak dah orang yang tak siap mati.
Poso alun solat indak mati. Lihat dong. Baik. Dia belum punya persiapan. Karena malaikat maut tidak mencari orang yang siap saja, dia tidak mencari orang yang siap, tetapi dia mencari juga orang yang tidak siap. Maka nanti cari di mereka mau itu adalah orang-orang nalahbi rasa la yamutu hatta yastakmila rizquh. Tidak akan mati kamu jadi nabi kecuali bila kamu mati. Kalau rasaki kau nak ado kau diterima dakwah lain. Kalau ada orang rasaki baru tidak. Tapi kalau nak ado lain seik badan terdapat surah senawak. Kalau rasaki masih ada sakit terlalu di kasur berbulan-bulan makan bertahun alunnya mati leh. Lah disumpah-sumpah orang kadang awak kamu jadi beban orang sekali kuah mati dah, capek dah, mati dah. Tapi dia awak rasa kilo Nabi hendaknya merangkik. Ada orang sihat segar bugar sangat sayang orang kaya, tidak ada orang jumpa mati karena rasakinya tidak boleh. Jadi menjelang rasaki ku abi mangau persiap kalam bekal supaya menjadi orang yang siap. Maka yang kita cari di dunia dalam waktu yang sebentar adalah mencari kemenangan yang besar, menang di dunia, menang di akhirat. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat nangka 70 sampai 71 ujung ayat Allah katakan wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa orang nan patuh nan taat kepada Allah, maka dialah orang yang menang, yaitu kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu di dunia dapat ridha Allah, di akhirat mendapat surganya. Jadi nan kita cari keberuntungan di dunia. Nah beruntung siapa orang nan patuhnya kepada Allah. Di gini kita perso lapat tua awak ku Allah ta'ala la tamasuk orang ku awak orang yang tak ke Allah ta'ala menurut Allah awak dan menurut awak. Maka orang yang dikatakanlah patuhnya ke Allah itu dua. Satu patuh di atas perintah, dan kedua patuh di atas larangan. Bahan dikatakan patuh orang pada atas perintah punya kerajaan. Nak tahu dawa nangka di kerajaan maka harus belajar awak. Maka datang mari. Nak tahu perintah Allah. Kalau nak tahu perintah apa ke mengarajonnya. Apa ya? Semua awak punya anak ibu rumah bu. Pak, amu disuruh ibu temu PR. Perintahmu PR-nya lah mana pun tahan ini. Pokoknya kerjaan PR. Kira anak tu bisa ngerajon. Perintah ado nani perintah tu nak yalai bang mengarajon abitulah nak bisa kita ngarajon perintah Allah tahu mana perintahnya anak tahu dah aku awak mengaji. Setelah kita tahu apa yang diperintah kemudian kita amalkan yang diperintah, caranya adalah kerajon dan perintah itu. Dan kedua patuh perlu awak datailah larangan. Nak tahu awak ma yang dilarang Allah maka belajar, wajib awak belajar tentang apa saja yang dilarang oleh Allah. Setelah kita tahu apa yang dilarang Allah lalu kita amalkan. Bama tinggalkanlah nan dilarang Allah. Perintah kerajaan tagah ditinggal. Aturan apa tu? Lalu bertanya ulang bahawa kenapa tu si Allah tu ustaz? Ana surah Allah wa kerajaan sinah. Ana tagah Allah tinggal macam namanya. Kebanyakan orang yang mengengkang Allah. Dan surah Allah nama kerajaan. Yang tagah Allah kerajaannya. Kuncinya nak patuh siapa Allah, nak saulah sidik ke Allah. Karena ini ku penting saulah supaya jangan banyak masalah. Orang kalau saulahnya ke Allah di dunia nanti di kubur tak ada masalah. Di akhirat tambah masalah. Tapi kalau di dunia aku banyak ulah kepada Allah, banyak masalah nanti boleh di dunia dan akhirat. Maka ini saulah silah. Jangan banyak ulah. Aba awak kasaulah ke Allah. Asru Allah kerajaan seperti mah bisa dia awak. Nataga Allah awak tinggal lang. Tak banyak-banyak tuntutan awak.
dan perintah kerajaan yang tagah tinggalkan. Maka untuk nambuh siawak kerajaan perintah Allah, nambuh saja kita tinggal larangan Allah, kuncinya adalah harus ada di dalam hati ko awak menaruh sangka baik kepada Allah, namanya husnuzan, menaruh sangka baik kepada Allah. Pokoknya apapun yang diberikan Allah, kawak selalu kita sambut dengan berprasangka baik, berprasangka. Bako orang bersangka baik ke Allah tu patuhnya ke Allah Ustaz. Bako menaruh sangka baik kepada Allah, tawak nunduak sen menurut sekecil Allah tu. Maka ulama akan memberikan tamsil. Contoh ni, seorang bapak-bapak panjang rambut, kece istrinya, pailah ke Tugarage tu anak segeng seketik, nak berasiah bantu. Pailah pak ko ke tukang rage, tiba di tukang rage, dia rage lah rambutnya dek tukang rage, lah selesai dah teh lah rapi, tinggal si koce si kola barangnya untuk sarang teh, si kola sarang untuk sarang tapu, untuk timah patui, lah selesai tu ya. Jeno tukang rage kapak pak, nan kapalo nan teh kalau selesai wah. Kini sungguh jo jamui pak ko ket pangan kadir rapian atau pedia aja kece apa ko abarasiah lah itu doa kece orang tarage opa kalau yo kumis kadi berasian jamui keberasihan abar yang menentang pak kursi yang bawah itu perintah kan perintah dari tukang kiro-kiro dapat perintah muda itu siapa ko menurut atau enggak menurut bak menurut. Padahal nanti kalau nyobari yang menentang pisau tu menari si kuah. Bersih jauh itu kan si kuah pisau menari. Kalaulah apa kau di dalam hatinya menaruh sangka buruk ke tukang raga itu, pasti dia tidak akan pernah menurut anak kecil orang tukang raga. Ketika perintah orang tara pak bari yang menentang apa pisau atau ada hatinya pak. Ada ni suruh nyoba yang biko nyoba rasian dia ni pisau ketika bersian kau tiba si setan ni nyoba biar dan kewangan dia doang pasti benda itu kalau itulah panganannya tak kan ambohnya patuh bahajalah suruh dah ada duduk aja lah tidak duduk aja lah dia tapi dek menaruh sangka baik ke tukang ragai anda disuruhnya turutkan saja baitulah wa Allah. Kalaulah elok sangka baik kita kepada Allah, ana surah Allah buat kerajuan. Ndak ada mantahan, ndak ada alasan, ndak ada beradu argumen. Anda dengan syarat apa saja yang diperintahkan Allah kawan. Kalau buat kerajuan pasti ada kebaikan di sana. Apa itu menyangkut perintah Allah Tuhan. Larangan Allah itu loh. Apa saja yang dilarang Allah kalau kita tinggalkan pasti ada kebaikan untuk Allah. Anda. Maka di dalam kitab dihikayatkan ada seorang bapak punya anak kembar, anakku berusi tapi kembar berbeda karakter. Dan si A punya karakternya adalah dia punya sifat berburu sangko tapi hobinya adalah mengkoleksi perhiasan mewah, kalau ngame atau ketujudin. Dan seorang lain punya karakter, punya sifat senantiasa baik sangko. Dia hobi adalah mengembala ternak. Kalau ada ternak, mengembala ternak tujuh dia. Ketika datang ulang tahun anaknya, dia apaknya bapitinya balilah hadiah untuk anak kau sesuai dengan hobinya masing-masing. Untuk anak dan cik kau, aku hadiah dibelinya amih perhiasan, dimungkin jajak. Nah, kau hadiah untuk engkau ulang tahun yang ke-7 balik. Dia anak tu ai situ ya iko ameh perhiasan kira-kira anaknya ketika menemu hadiah ameh itu senang atau tidak kecil bu senang tidak bakal senang narimu karena dia terima dengan berburu sangko sangko buruhnya iko ameh beli apa kota yosli tidak kan dia berburu sangko juga doa sudah tu bah kau dia ajaknya dan pai membeli itu dia tu kau yang papan naik si surang bisa dan pilih sih padahal ada giapaknya ameh ndak bahagia amakna ni
Awak kalau labur saja sangko kepada Allah, nikmat mana diberikan Allah, dosanya dapat dia. Nikmat dari Allah kau ya, dosanya dapat dia. Mantu kibai kalau buruk sangko. Tapi untuk anak-anak nang surang lain yang punya sifat senantiasa berbaik sangka, yang sukonya adalah memelihara tanah, dagi apaknya hadiahnya kok hanya berupa ciri kudu. Pasuen kota lagi kanan. Nak kau dia ulang tahun deko. Kecil anaknya hadiah lupa. Nah, kau nak dia dapat ciri kudunya. Mana ciri kudu tu bergembira anak. Nang surang jago menangame. Anda dah gembira. Nah, ikut ciri kudu yo dia bahagia. Sebab bahagia. Karena di hatinya berbaik sangko. Takkan mungkin ada ciri kecuali ada kudunya. Kata sangko baiknya pun. Ma ada ciri kau nak ada kudu, pasti ada kudunya. Cuma kudu kau ayahan doan, cirinya kan lagi kamu. Amat nan. Awak kalau lah elok sangko kepada Allah, musibah mana nanti bo, pasti jadi ibadah dah. Itu penting bagi sangko kepada Allah. Sehingga apa saja yang ditibukan Allah jadi pahala dia awak, jadi ibadah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu cuma muliakan Allah. Lebih-lebih kalau tiba sampai macam takdir kau kepada awak, sabana-bana dituntui awak untuk menerimanya dengan baik sangko. Satu, namanya takdirul musibah. Kedua, takdirul nikmat. Yang ketiga, takdirul ta'ah. Yang keempat, takdirul maksiat. Ketika sampai macam kau tak jadi kawat, maka disitulah kita tuntut untuk menerimanya dengan berbaik sangka. Kalau satu masa kita diberikan Allah musibah, musibahnya kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang kita cintai, macam-macam untuk musibah. Ketika kita diberikan Allah musibah, maka kita tetap menerimanya dengan husnuzan. Bawa baik sangka ketika musibah diberikan Allah, kok dia Allah mau musibah. Nanamu rajin rukuk dan sujud ke Allah, mengaji acok. Ada salat witir, salat sunat acok, Quran tak baca. Kok dia Allah jo mau musibah. Menandakan Allah tu sayang kau. Bagus sayang. Kenapa Allah berikan musibah kau? Allah berikan musibah itu adalah untuk melatih hati kita supaya menjadi orang yang sabar. Karena Allah tahu bahwa alana sabar alai. Sebab sabar kau barek membaca ringan, mengamalkan barek. Membaca sabar tu orang. Ada tetangga kau meninggal lagi yo, mana nginangi. Payah ke rumah gusuk-gusuk punggung. Sabar selayu, sabar siakak yo. Mudah-mudahan capek dapat gantinya. Jawab. Kumang anak saiku, mudah-mudahan dapat dan mudah bagi bisu. Majak murah orang bersabar. Tiba dia marah orang. Barai bersabar. Dek barai itu maka Allah latih awak. Nyo kalau nak barai itu kena latihan, nak barai jadi ringan, nak jauh jadi dakik dan susah jadi mudah kalau latihan. Karena Allah ingin kita jadi orang yang bersabar, maka Allah latih awak kau dengan cara memberikan musibah. Jadi kalau kita diberikan Allah musibah, menandakan Allah sedang melatih diri kita nak naik awak jadi orang yang bersabar. Kalau bersabar awak, innallaha ma'asa, orang sabar tu bersama Allah. Sabar kamu salah satu syarat masuk surga. Syarat masuk surga sabar. Kenapa? Karena orang yang dapat surga Allah itu adalah orang yang lulus ujian. Ujian itu apa? Dua diberikan Allah soal kawat di dunia. Wa nabalukum bisari wal khairi. Kita Allah kami uji kamu. Ada yang kesenangan bantunya, ada yang nak ketujuh dia awak. Atau ujian. Anak nak ketujuh dia awak. Musibah. Mal ketujuh dia awak. Nikmat. Maka orang yang dapat surga Allah, orang yang bisa bersyukur ketika dapat nikmat, orang yang bisa bersabar ketika datang musibah, aku dapat surga. Maka ada dalam hikayat, ada dulu sahabat Nabi ko namanya si Imran di Madinah. Imran ko orang yang sempurna jeleknya, sempurna jeleknya.
pendek yo, pesek yo, jarawek yo, kalik yo, bulik yo. Dalam kau ni pun. Pendek, pesek, jarawek, kalik, bulik. Abaran. Tapi dia dapat istri cantik di Madinah. Beda siang yo malam. Langit yo bumi beda ya. Sengok karena dia tak mungkin produksi kau buah dan dia kau bantu kau. Ketika dia mendapatkan istri muda itu rasa-rasa mimpi. Tanpa yo iwana weh. Baik tu rancak ni. Nah, ketika itu dia melihat istrinya buah, itu enggak sejam 2 jam pun akan menginjau matono dek kesenangan, dek keindahan wajah istrinya. Ketika itu kecil bininya kasih berat. Bah perasaan udah ada peambo. Tentu kecil berat. Nih nak tanggung, nak bisa dibaca, nak bisa diungkap dengan kata-kata. Bara senang hati yang mudah engkau. Kecil bini kan senang udah sana. Bersyukur. Kecil bininya. Kalau you bersyukur udah ada peambo. Kita berdua koda insya-Allah nanti daerah menjadi penghuni surga. Kecil bininya. Di mana tu kita masuk surga? Orang dapat surga tu dah dua saja syarat no. Orang bersyukur dapat nikmat, orang bersabar dapat musibah. Kecik si Imran mau menjawab. Kecik bininya udah kan bersyukur dapat bini rancak mudah pun. Nan ambo dah yo bersabar bana bulu dapat laki buruk ni udah apa. Udah bersyukur apa bersabar. Masuk surga kita. Tu hebat orang memahami ketentuan Allah. Kalau dia awak nampak orang jalan di kampung awak, orang pengantin baru, bini nu rancak tinggi semampai, lakinya muda itu dia hitam pendek pesek jarawek kali itu komentar awak ketika misalnya orang tu macam-macam bisa jadi kecian dan perusiko katara betul yo dah pandai mencari laki bentuk awak atau bisa laki ko salah mungkin kapai ilmu pelet yo anak, padahal itulah yang terbaik diberikan Allah. Jadi kalau awak akan diberikan Allah musibah, yakinilah Allah melatih awak nak jadi orang bersabar. Kenapa? As-sabru ya'ti selamat. Sabar itu mendatangkan keselamatan. Kalau hilang sabar, hilang selamat. Yakin sabar itu melahirkan keselamatan. Jadi apa ibu di jalan raya bara banyak orang patah, orang nan cacat, meninggal. Kenapa? Sebab karena hilang sabar. Dia sabar hilang jalan macet mekancang jo lampu merah melewati juga. Akhirnya hilang sabar, hilang keselamatan. Bara lo banyak orang nan tak sabar berumah tangga sehingga bubar, tak campak yo tangga-tangganya sekalian. Sebab dan sabar menghadapi masalah. Yo kalau hilang sabar, hilang salah. Baralo banyak ibu anak usia sekolah, orang gadis, karena tak sabar menunggu laki, nyuan suruh kerajaan. Akhirnya celaka. Sebab celaka? Karena tak sabar. Anak sekolah itu lo tak sabar mutamai sekolah. Nak berusia lah bala ayah lo laki. Laki-laki ko lah bunda-bunda aja sekolah baru dia panggilan sama istri kerajaannya tu lah karena tak bersabar no tamat sekolah cilaku pada diri baku cilaku karena sabar hilang. Bara banyak orang tak sabar duit bansai cari jalan pintih narkobanya jual orangnya kicuhi akhirnya masuk penjara cilaku karena sabar tak ada. Atau maka Allah tu dia sayang awak, Allah daik awak nak wajib orang sabar. Yang bisa melatih awak jadi orang bersabar tu hanya Allah. Maka Allah latih awak dengan cara memberikan awak ujian musibah dalam hidup. Tahu ya? Jangan kecan Allah tu benci ke awak. Ada lain supaya Allah benci ada. Enggak. Kenapa? Di dalam musibah itu ada kelembutan Allah. Sama juga sakit. Kalau sakit awak jangan sakitnya penyakit saya bisa lihat. Dicaliak di balik penyakit itu ada kasih sayang Allah kepada awak. Nak sakit kaki awak, alhamdulillah dia baca. Lihat ada ibu sakit kaki ni kok. Lihat dong, alhamdulillah. Takkan najulah badanku ke mati. Kalau sakit kaki kau jangan salahi nasi dalam meci. Ayah dicaci lu ayah dalam galon.
Ada awak kana cukup kalau minum galon mah kana si meji. Yo kalau sakit kaki itu walaupun kece orang kesehatan kana ya samurat. Senggo lagi pantang larang. Oh kaki ibu jalan samurat. Jangan makan nan mekoko termasuk nama jala dan ular pun menjala jangan makan. Kece dokter kawan. Itu kan kesehatan. Tapi kalau di sisi agama waca dia, kalau sakit kaki, iko menandakan dek jauh jalan ditampuh lah barek baban dari pikua. Tunggu sakit kaki. Le kenapa ibu maitung mulai awak pada jalan sampai kini lah bara jauh jalan. Awak nak maitung ada puak kojong, ada puak kojong, ada puak ke bara jauh. Kalau pernah berjalan dulu pada jalan lurus siwa jalan ke arah ke darah matahari mati tu. Mungkin letih bawa aku di Makkah. Dia jauh jalan cuma dek baik tuang dek buat sekian umur sakit kaki ayah dia jauh jalan di tampu labara lo barek bapak dan pikuan anak 9 dua surang orang tu barang tahu orang gendong lah 9 orang tiba cucu minta gendongnya baru kadang pak pajak bola gendongnya lewat abara barek tanggung kaki tu kok sakit yo. Di kalau kaki sakit itu ada isyarat kepada awak basuh nyokai serat dan taluk nak berjalan leh nyokai berhenti berjalan tanda awak kama mati itu tanda no nah jadi itu nan patang musibah marah dengan 7 anak nampak yang kedua leh takdir yang kedua adalah namanya takdirun nikmat. Takdir ni indah dapat musibah taruh isi wajib ke aduh nikmat. Jangan, tapi kalau ada nikmat jangan karena nikmat lupa wak sia yang memberikan nikmat. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada awak, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Asal kau baik kalau Allah berikan kita nikmat. Allah lagi hamba nikmat. Ternyata Allah melatih hamba menjadi orang bersyukur. Semoga Allah latih Allah lagi hamba nikmat. Kenapa? Allah tahu kita belum menjadi abdan syakura. Allah jadi hamba bersyukur dia Allah kau sayang kawak bawa kau jadi orang bersyukur, maka Allah latih awak. Dengan apa Allah latih awak? Dengan cara memberikan kita nikmat. Maka Allah berikan kita nikmat, Allah melatih awak supaya kita jadi orang yang bersyukur. Kalau menerima nikmat si Nabi sahabat ibadah mah bersyukur nak bisa. Itu namanya istidraj. Menerima bisa. Jangan sampai awak kau semua ayam dengan jaguang. Pernah ibu cerita ayam dengan jaguang. Jaguang kau ayam kau lah berkurang 3 hari litah. Kemudian lepen sekarang jaguang. Kira-kira jagungnya kejatuh cari manusia magia. Lu kaya sudah bukan jaguang malah. Ini terima kasih kawan. Yo lari sila perin kanyang. Ajan suraman itu lah Allah tu. Jika Allah nikmat dan nampak lagi Allah dan Allah nak bagi nikmat dan tekan ada atunan istidraj sama istidraj sama tu. Ya. Itu yang kedua. Jadi kalau kita diberikan Allah nikmat, Allah sedang melatih awak supaya kita jadi orang bersyukur. Karena orang bersyukur itu adalah hamba yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam fikih awak diperintah oleh Allah bersyukur. Ada caranya dengan cara memuji Allah saja. Ada bahkan tingkat yang tinggi caranya adalah dengan cara sujud. Namanya nak sujud syukur. Sujud salah satu sujud di luar solat. Salah satu sujud syukur. Bila awak sujud syukur Ustaz? Kalau 3 sabab salah satunya ada lewat, maka ada perintah sujud syukur. 1, kalau dapat nikmat yang luar biasa, yang tidak terduga. Dapat nikmat gadang jangan milah saja, diiringi dengan sujud syukur. Syukur ke bahasa cara Ustaz. Ali pernah ibu cari orang sujud lapangan sepak bola. Lain. Yang tenang bola ke gawang berlari atau sujud lapangan. Kecil orang nak sedang sujud. Kau mengapa? Ada sedang sujud syukur. Jadi orang tu. Padahal sujud syukur tu nak ambuh mudah-mudahannya ada syarat karena ibadah kok. Tutup aurat dalam keadaan bersuci menghadap kiblat.
ikut seru pendek ya buang ayat tercabut tanda sujud sila hebat syukur tu syukur tu ibadah. Dan kedua awak dapat perintah sujud syukur kalau awak ko selamat dari musibah, selamat dari bala. Dia kebakaran di Plaza Gololo Jakarta lihat jeli tu lai jena orang dan terbakar tu ranca-ranca orang jena orang apa ya maka main orang pada ada jeli tu apa ya nyo kalau enggak mau dah tentunya rancak di dulu dah tentunya gadi tu dah tentu permugari sia seorangnya kalau lebih rezekinya ya ini jeli kebakaran itu dahsyatnya buah dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi barang mono tu awak do dan selamat awak itu maka awak dapat tugas sujud syukur sujud syukur tu bukan awak syukur kena orang mati nak syukur awak kena awak selamat ada salah dulu kena awak selamat maka awak pulang awak dari pengajian kau jalan ke rumah bertiga sampai montah lewat Parak mampu anjang ni Parak punya gilo gigit nak kawan semalam gigit kawan semalam awak ada selamat tiba rumah awak bau dua pakai telakuang sujud syukur awak kenapa? Selamat awak dari musibah itu sujud syukur. Dan ketiga sujud syukur diperintah kalau awak dapat kabar yang itu terima kau membahagiakan hati senang awak nangai mendengar cucu lahir dan nantau sujud syukur ada telefon dengan anak mak alhamdulillah sehari kau jual balik 1M mak dah dapat wapi tidak lah syukur ya balik kenapa dapat kabar ya atau laki ibu merantau ke Malaysia dua kali larayo nak pulang-pulang dia meniru Bang Toyib 2 kali lebaran nak pulang-pulang lalu rayo yang kedua dah pulang telefon sudah rayo ayo nak awak lesi saya makan puang alhamdulillah lain kabar anak lain sudah tu ya alhamdulillah ada kabar gembira untuk amah insyaallah bisyuqa mana bare-bare me kerajo lai kasih no besok kan nama surang sekeraja bisyuqa lalu kawan nama berdua ada je lai kasih no besok amah masak ada nak tukang cipiri ada masak banyak kau syaru alhamdulillah apalah bini no cele siko dan awak di rumah dapat kabar tu bagagai mau dua pakai telakon sujud syukur syukur pun biasa barek kini laringan kerajo esok surang ini lalu kawan kan kadang itu tandonyo laki waktu gagah tu ketujuh orang orang saki kau kena ya deh rezekinya tu rezekinya dua ke mana Allah menetapkan rezekinya dua terus nyawa do kalau nyawa dua dapat dino pasti rezekinya dua itu simbolan nah bako kabar gembira tu awak dituntut untuk sujud lalu yang ketiga takdir yang ketiga ada namanya takdir to'ah bisa kita beribadah bisa kita beramal di dunia kau kerja wajib kerja beribadah maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ad-dunya darul amal wala darul jaza wal akhirah darul jaza wala darul amal fa'malu fi daril la jaza fiha li daril la amala fiha. Dunia aku kecil Ali bin Abi Thalib sampai kita beramal bukan sampai kita menerima balasan amal. Bako di dunia ada balasan amal hanya sampai beramal. Apakah tidak bisa Allah bagi balasan amal kita perbuat? Kapan mau sampai? Bisa jadi awak di siko sudah mengaji di awal beramal langsung Allah bagi hadiah balasan amal awak menyanyi peti saso hitam surang awak pulang kan bisa amin bisa jadi tu kan bisa Allah langsung bagi balasan muda itu kawak pulang awak nyanyi saso hitam surang tanya orang akan nyanyi iko upah dengan Allah mau beramal tu asin tu peti 100,000 wah tapi bakon lagi Allah mulai itu kawan
Karena ibadah wa kabuk lebih tinggi nilainya pada dunia dan sisi-sisinya wa. Temakun ada balik Allah di dunia amal ibadah wa. Sebab kalaulah dia balasi Allah amal ibadah ku dengan materi dunia, terlampau rendah nilai ibadah wa. Ibadah wa tinggi pada dunia. Contoh kamu namun sampai kata Nabi dalam hadis, raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh, salat sunat fajar itu nilainya lebih baik pada dunia dan sisi-sisinya. Itu baru salat sunat. Coba bayangkan Bu, jauh salat sunat subuh saja di dunia dan sisi kuah, gedungnya tinggi, mewah, emas perhiasan kamu, tidak mengamangan. Wantu nilai dunia kamu, alun ibadah yang lain. Kalaulah Allah langsung lagi balasan gawa sudah wa salat sunat subuh 2 rakaat langsung Allah lagi ibu kau dunia kau tu ibu le orang lain kau numpang si ibu lego itu dolah kawai because sudah tu salat subuh balik kira-kira balasan lagi Allah kawai dunia nak doleh untuk cukui untuk membalai amal salat sunat wa salat subuh balik akan lagi Allah kawai kalau langsung dibalasin oleh dunia kamu. Banyaklah orang lain salat sunat subuh. Kena Allah balasan untuk orang tu lain. Dunia untuk orang surang kena salat subuh je kok. Atu gambaran dunia kau tidak punya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, "Lau kanat dunya ta'dilullah ta'dilullah inda janahul ma'udah." Ma saqa kafirin minha sabatil ma'id. Dunia kau kata Nabi kalau adalah nilai dunia kau sama je nilai sayurnya muat, maka pastilah orang yang kafir itu tidak akan diberikan Allah minum agak setaguk di dunia aku nak pergi Allah ke orang tua ia. Kalau nilai dunia aku sama dengan sayur nyamuk, buat takut nyamuk cia. Jadi sayur orang tu salah. Bukan soal sayur lah. Abu Cani itu gedung mewah, emas perlian, auto mewah dah buat. Mahal lo sayur nyamuk cia kau dipadung mewah duluan. Itu nilai dunia. Maka tidak diberikan Allah, tidak berikan Allah balasan amal dunia. Maka Nabi mengatakan dunia darul akhirah, dunia mazaratul akhirah. Dunia kau sampai kita menanam benih kebaikan yang akan kita panen nanti di akhirat. Maka menanamlah banyak-banyak supaya nanti banyak panen. Jangan balik menanam. Wal akhirah darul jaza wala darul amal. Akhirat itu yo sampai kita menerima balasan amal, bukan sampai beramal aja nantilah mati baru beramal aja karena beramal hanya satu tampaknya ketika di dunia. Di akhirat nanti hanya menerima balasan. Kalau lain babuai di dunia lain menerima, kalau tidak ada babuai akan diterima. Tidak bisa minta punya orang. Kalau lain menanam di dunia lain panen di akhirat. Kalau di akhirat tidak bisa panen punya orang. Kalau di dunia kau bisa panen punya orang, kalau di akhirat tidak bisa. Kini kalau ada mahal, kini orang pala ada, kau mungkin lah lalu para lado tu, magai lado tu kayak balik orang. Lado mahal, kau awak nanam tidak panen lain, bisa aja balik punya orang. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Kalau menanam di dunia, lain panen di akhirat. Kalau tidak, hanya penyesalan yang akan dialami. Yang ketiga yang keempat ada namanya takdir maksiat. Kalau kita ko tabui dosa, tabui jam orang, pokok ala dosa tabui dia. Ketika kita tabui dosa, jangan menyalahkan sia-sia. Tetap kita menerima baik sangka dengan kepada Allah. Kenapa Allah berikan peluang kamu tabui dosa? Kenapa Allah takdirkan kamu buat dosa? Karena Allah ingin kamu jadi orang bertaubat. Itu hikmah ni. Jangan sama je iblis ibunya dosanya sandakan salahnya ke orang. Yang sandakan salahnya ke Nabi Adam. Awak itu loh. Kalau orang datang ke rumah ujian aja doa, jangan salah. Dia gara saya untuk rumah tu ujian dia orang aja. Awak mengabuh. Hebat. Itu kan ada. Kalau si mungkin ada ibu ya. Ada sekolah. Kini baru mengujian ngaji kau pulang kau sini. Kan ada mengujian kau kadang-kadang ada nan gaya kebutuhan ni kau dah mengujian kata-kata muncul Asal lakinya pergi kerajanya pergi ke rumah orang. Mengaruh carikan mengujian tak bisa surang. Jadi kalau tak boleh orang maksiat
tetap awak berpersangka baik kepada Allah. Kenapa kita diberikan Allah takdir berbuat maksiat? Karena Allah ingin kita kau jadi orang yang bertaubat. Nah, jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Balik kita buka kaji, itu yang pertama. Ada. Jadi cara kita kau bisa patuh kepada Allah, maka senantiasa baik sangku kepada apapun diberikan Allah. Nah, jadi orang taat. Lalu Bapak Ibu, kata ulama, taat kau dah bisa mengaku-aku sih, ada tanda ya. Jadi tanda kita kau lah patuh ke Allah, tanda kita kau menurut Allah lah jadi orang yang taat, lah masuk awal orang yang menang. Maka tanda yang pertama kata ulama adalah beramallah yang maksimal, bukan yang minimal. Itu tanda orang taat kepada Allah. Kalau beramal dia kaja yang maksimal, yang kesampingan yang minimal. Apa prinsip awak di dunia apa itu? Kalau nan dunia ada kita punya prinsip indah ambu atalambe, indah bu dapat seketik. Oh kalau nan ke dunia wah. Kalau untuk akhirat, ialah talambe, ialah seketik. Itu prinsip manusia itu. Dan sabananya bah, dunia biarlah seketik, biarlah talambe, akhirat jangan seketik, jangan talambe. Itu dah sabananya. Tapi kebanyakan di awak kena kalau untuk dunia tak mau talambe, tak mau seketik. Nah, mungkin contoh. Mana mau contoh ni? Contoh tu. Datang pengumuman dari pengurus wakaf, Bapak Ibu nak pernah ngaji kemari, nak apun orang kampung nak kemari, pokoknya ni mas saja dapat berita menangai informasi gua. Alhamdulillah kita dapat rasaki durian runtuh. Kita dapat bantuan dari pemerintah, bantuan dari Syanu, PT Sasoi Tamsurang. Dia tadi tu barasa dah hati tu kita dapat per kapala, yang kapalo, yang berkapalo dapat, yang tak kapalo tak. Tapi PT ko sesuai orang magiannya, perintahnya adalah baru boleh dia bagi di kota pe jam 2 balik malam. Kecek orang umat. Dan waktanya kira jam 9 saja lah ada orang duduk sekolah. Jam 9, 10, 11, 2 balik, 4 jam tu bako capek na datang kanon untuk sakui takui dalam baik mana mandapia hurang ucaliak mato mau urang mandapia jawi kurban luari urang baru manguli-nguli nya duduk sila macam kupot semayang orang semayang sila tanya bako capek na mo iya ko dalam baik dan pe wak yo kalau untuk iko ada pun dalam baik ada. Dan kalau untuk akhirat abiyalah talambe. Nah, itu prinsip itu yang akan dirubah nyawa. Karena ulama mengatakan ayudabira bil akhirah bil harsi wa ta'jil. Kalau kita madoi urusan nan kan dibawa ke akhirat, adoilah dengan dua. Satu bersemangat, yang kedua bersegiro. Itu syaratnya tu. Bersemangat cik, bersegiro cik. Kenapa? Kalau ingin banyak nak dibawa ke akhirat, cara mencarinya dua. Bersemangat cik, bersegiro cik. Kalau ndak ada dua, kamu ndak kebanyak dapat. Semangat dah ada, segiro dah abiko ke biko lah. Urang lah di kami urang satu alam wabu tibo, ada dapat dah. Maka bersegiro dan bersemangat. Jadi beramallah yang maksimal, jangan minimal. Kan ada minimal ke alah tu. Kau baca Quran salah alah. Itu ni minimal. Awak dunia saja terbaik tu cari. Masa akhirat kita cari asal-asal saja. Cobalah ibu pagi-pagi hanya dapat pajak. Kau awak pergi apa ke simpang ada orang lewat di simpang tu Baiklah awak bermotor pergi simpang lewat di sini dia awak telah tiba pada orang tu lah sebeskom goreng kira-kira amal itu langsung ambil sini atau awak pilih-pilih awak pilih-pilih bawa dia buah sehingga jungkir balik bawa dan dia atas lebih tiba bawah dan bawah lah tiba atas kira-kira ada dicari tu
Kadang. Mencari nan terbaik. Nan terbaik nuri awal. Nan laweh junan sabok. Itu bodoh. Padahal apanya mangkuknya sama. Kan sanduknya sama. Cuma mau perasaan awak ku adun lagi kadang di bawah aku ku adun lebih tabah aku namanya mencari yang terbaik untuk nan kaparui nan untuk akhirat kemudian itu nan terbaik nan dicari. Nah kalau awak masuk kepada orang yang patuh kepada Allah, beramal senantiasa mencari yang terbaik. Nah kemudian dari yang kedua, tanda orang yang patuh kepada Allah itu adalah orang-orang yang berusaha sholat pada waktunya. Ada sholat itu tidak boleh ditunda tuh. Kau pernah mau sampaikan kece ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kece ulama wa man tahawana bis sholati mana minhu indal maut qaula la ilaha illallah. Sia orang-orang yang menganggap enteng solat. Bahasa anggap yang enteng karena solat kau nurut ini dah ada gua solat bila takana kada lampai habis waktu baru solat tu menganggap enteng solat. Anda apa akibatnya solat lain cuma nyo anggap solat enteng saja. Nyo lalaikan waktunya, nyo lalaikan ilmunya, sehingga solat kau baginya adalah suatu kewajiban saja. Kewajiban Allah. Nah, orang yang mengabaikan solat kata ulama, nanti ketika dalam sakaratul maut, kapainya di dunia boleh lidahnya kau dikunci oleh Allah. Karena dikunci oleh Allah sehingga dia tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan membaca itu karena dikunci oleh Allah. Asal dikunci oleh Allah karena anggap remeh solat sama suidi. Mana lah wa bimbang mana aja sepenuh hati wa bimbang dibimbang telinga kanan pak ngucaplah pak la ilaha illallah sampai titik yang mata bimbang lalu jalan lalu di dulu pindah tengok kita apa ngucaplah pak indah lo terbaca sampai mati dah doanya baca Allah itu doh. Sementara Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja di akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah masuk surga lanjut di akhirat. Kini kalimat itu dah terbaca di dunia. Jadi Bapak Ibu nanawa adil kuah. Mulai kini jangan dianggap lalai peremeh solat kuah. Datang waktu apapun kesibukan awak lima pun waktunya mangas kalau tengah satu berhenti wale kalau ia selamat di akhirat. Karena solat itu adalah as-salatu betul ibadah. Solat itu kunci segala amal ibadah. Atau maka Nabi mengatakan di dalam hadis, kenapa solat itu wajib? Karena Nabi mengatakan as-salatu solat itu adalah tiang agama. Solat tu akomadin tiang agama. Nah, aman waman akomadin sia yang solat makanya satu menegak agama. Waman taraka salat maka siapa yang meninggalkan solat dialah yang meruntuh agama. Di kalau ada ibu punya anak di rumah, anak kau lah balik, punya lakinya lah balik, dia ada laki orang lah balik. Kalau bisa. Nah, punya laki, punya menantu, punya anak di rumahnya ndak solat tu. Waginya makan, waginya belanja, waginya fasilitas sampai tinggal. Sementaranya ndak solat, awak menolong orang meruntuh agama. Nya ndak solat meruntuh agama nya Nabi. Waginya makan. Juga itu dosa lagi makan. Kalau nak solat lagi makan, solat baru lagi makan. Apa tu kurang tu? Kalau nan orang bawah naungan awak, anak awak, tahu ya? Karena sholat itu adalah ciri-ciri orang Islam. Kalau sholat Islam kalau tidak, maka Nabi mengatakan wa man taraka salam fala dinalahu. Sia yang tak sholat dak do agama yo. Dak do agama ana moyo. Kada do agama ana moyo. Api.
Ya. Jadi bapak dan ibu yang memuliakan, dia mau sudah ngari adul jadwal, ya. Jadi kesimpulan kajian di dunia kita mencari keberuntungan, nak beruntung awak patuh sila ke Allah, nak jadi orang patuh baik sangko sila kepada Allah. Kalau patuh awak kepada Allah, senantiasa kita selalu beramal mengajar yang maksimal, bukan kita mencari yang minimal. Jadi dek kawal ke tengah dan 20 lah. Ada dia dulu, jangan untuk dimakan dulu. Jadi mudah-mudahan kajian yang kita ketengahkan di petang ini ada manfaat bagi awak. Kau dapat ilmu dan awak, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dapat juga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf, kita tutup kajian dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.